Apa kabarnya hari ini? Ada yang sakit? Kalau ada yang sakit, semoga kalian diberikan kesembuhan ya oleh Tuhan. Kalau mungkin ada yang sakit atau puji Tuhan kita sehat semua ya. Nah, kita mau bersyukur karena Tuhan itu telah memberikan kita kesempatan beribadah di hari Minggu ini. Karena masih banyak loh orang-orang yang gak bisa beribadah karena ya mungkin ada sesuatu yang buat mereka gak bisa beribadah. Nah, makanya aku mau ajak kita semua bersyukur dengan cara menyanyikan lagu segala puji syukur. Musik. Teman-teman, sebelum kita mulai ibadah, yuk kita berdoa untuk mengawali ibadah kita. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Engkau telah menyertai kami di sepanjang aktivitas kami pada hari ini ya Bapa. Bapa, sekarang kami ingin beribadah, memuji dan memuliakan nama-Mu dan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami supaya kami bisa mengikuti ibadah ini dengan baik. Ya Bapa, terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Teman-teman, aku mau undang kalian semua untuk bangkit berdiri. Kita mau nyanyi lagu yang kedua, yaitu Ku Diberi Kuasa oleh Raja Mulia. Musik. Guys, sekarang kita mau nyanyi lagu yang ketiga, judulnya yaitu Bagai Raja Wali. Lagunya udah familiar ya, karena udah sering banget diulang. Jadi nyanyinya harus lebih semangat lagi. Oke, musik. Di bawah kepak sayap-Mu
Itu dia lagunya teman-teman. Nah teman-teman, kita mau nyanyi lagu yang keempat sebelum kita masuk firman. Lagunya ini mungkin baru ya, baru kita kenal, tapi lagunya ini tuh menyentuh banget bagi kita yang mengalami kegagalan atau kita merasa kok aku rasanya mau menyerah aja ya menghadapi masalah aku. Kita semua punya masalah guys, tapi kita juga punya Tuhan yang lebih besar daripada masalah kita. Dan Tuhan mampu memberikan kita kekuatan menghadapi masalah kita. Sekarang kita mau nyanyi lagu yang keempat, judulnya Jujur. Mulai musik. Itu dia lagunya. Sekarang kita mau mendengarkan firman yang akan disampaikan oleh Kak Grace. Silakan Kak Grace. Shalom adik-adik para remaja, apa kabarnya di hari ini? Semoga semuanya sehat-sehat ya. Sebelum kita mulai untuk membaca firman Tuhan kita pada hari ini, kita semua bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat juga penyertaan yang sudah Tuhan berikan kepada kami. Dari kami tidur hingga pada akhirnya kami dapat kembali menjalankan aktivitas kami pada hari ini. Ya Tuhan, pada saat ini ya Tuhan, kami mau sama-sama untuk membaca firman-Mu. Tuhan berkatilah adik-adik para remaja yang akan mendengarkan, agar apa yang didengarkan maupun dibaca juga dapat dipahami dengan baik. Dan berkatilah juga hamba yang akan menyampaikan ya Tuhan, agar apa yang hamba sampaikan juga dapat berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Ya Tuhan, inilah doa kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin. Sebelum kita membahas firman Tuhan kita pada hari ini, kita baca dulu Alkitab yang terambil dari Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Yohanes 21 ayat 15 sampai 19. Judulnya Gembalakanlah domba-dombaku. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau."
Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, engkau tahu segala sesuatu, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri, dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu, dan orang lain akan mengikat engkau, dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Nah adik-adik, tadi kita sudah baca dari Yohanes 21 ayat 15-19. Nah untuk minggu hari ini kakak bakal bahas firman Tuhan yang temanya berani hidup. Nah tadi kan kita sudah baca Alkitab tuh dari Yohanes 21 ayat 15-19. Di situ kita baca ada salah satu murid Tuhan Yesus yang namanya Simon Petrus. Nah adik-adik, Simon Petrus ini pernah ngalamin yang namanya kegagalan. Kegagalan yang kayak mana sih? Nah pasti adik-adik pernah tahu kan cerita saat Simon Petrus itu menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Padahal sebelum peristiwa penyangkalan itu, Petrus pernah berkata seperti ini kepada Tuhan Yesus. Kita bisa baca dari Matius 26 ayat 35. Kata Petrus kepadanya, "Sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku takkan menyangkal engkau." Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Nah jadi sebelum penyangkalan itu, Petrus tuh pernah berkata kalau Petrus itu tidak akan menyangkal Tuhan Yesus ya. Jadi Petrus ngomong itu kepada Tuhan Yesus. Tapi ternyata yang terjadi tidak demikian ya adik-adik. Ternyata Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Nah, pada saat peristiwa penyangkalan itu, Petrus itu sangat menyesali apa yang sudah Simon Petrus lakukan pada saat itu, yaitu menyangkal Tuhan Yesus. Nah, Simon Petrus itu seperti merasa gagal menjadi murid Tuhan Yesus yang setia. Nah, perasaan itu yang akhirnya membuat Simon Petrus akhirnya kembali melakukan pekerjaan seperti semulanya, yaitu menangkap ikan ya, adik-adik, menjala ikan. Nah, mungkin pada saat itu Simon Petrus itu merasa seperti aku tuh udah gagal menjadi murid Tuhan Yesus yang setia gitu. Karena aku sudah melakukan kesalahan, yaitu aku menyangkal Tuhanku gitu. Tapi ternyata adik-adik, apa yang dipikirkan oleh Simon Petrus itu berbeda dengan apa yang dipikirkan oleh Tuhan Yesus. Mengapa demikian? Kita bisa baca tadi dari Yohanes 21 ayat 15-19. Tuhan Yesus malah mempertanyakan kepada Simon Petrus, "Apakah engkau mengasihi aku?" Nah di sini Tuhan Yesus ingin menaikkan kembali kepercayaan diri Simon Petrus. Nah, yang menariknya adik-adik, Tuhan Yesus sama sekali tidak marah sama Simon Petrus. Bahkan Tuhan Yesus kembali berulang-ulang menanyakan kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Nah, itu adalah pertanyaan yang sering diulang-ulang oleh Tuhan Yesus pada pembacaan kita pada hari ini. Pertama, kedua, Simon Petrus menjawabnya dengan jawaban, "Benar Tuhan, engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Begitu. Kemudian akhirnya pada pertanyaan Tuhan Yesus yang ketiga kalinya, yaitu pertanyaan yang sama, Simon Petrus merasa sedih hatinya. Mungkin pada saat itu Simon Petrus mengingat kejadian sebelumnya, karena Simon Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Akhirnya pada jawaban yang ketiga kalinya, Simon Petrus itu benar-benar menyadari dirinya dan menyerahkan dirinya sepenuhnya untuk Tuhan Yesus pakai ke depannya untuk mewartakan firman kepada seluruh umat di dunia. Nah adik-adik, dari kisah ini kita bisa belajar bahwa kegagalan itu bukanlah akhir dari segalanya. Kegagalan itu pasti pernah dialami oleh semua orang, tapi hanya
orang yang berani bangkit untuk menghadapi kegagalan itu yang bisa memperoleh keberhasilan. Nah, pastinya kalau saat kita mengalami kegagalan, kita bakal ngerasa sedih adik-adik. Tapi kita harus ingat kalau misalkan kita terus berada dalam kesedihan itu malah membuat kita menjadi semakin tidak percaya diri, karena kita merasa sebelumnya kita tuh sudah gagal gitu. Nah, sebenarnya dalam kegagalan ini kita dihadapi oleh dua pilihan nih adik-adik. Yang pertama, kita mau menyerah, atau yang kedua, kita mau menjadikan kegagalan itu sebagai pelajaran yang berharga buat kita. Seperti misalkan nih, kakak punya contoh, ada salah satu tokoh dunia yang namanya Thomas Alva Edison. Pasti udah gak asing ya buat adik-adik semuanya kalau Thomas Alva Edison ini adalah penemu lampu. Nah, coba adik-adik bayangkan kalau misalkan pada saat itu Thomas Alva Edison itu menyerah. Pasti kita tidak akan bisa merasakan yang namanya lampu gitu. Mungkin kita masih berada dalam suatu kondisi yang terangnya itu tidak seberapa karena kita masih mengandalkan lilin atau mungkin hal lainnya gitu untuk menerangi. Nah, di sini Thomas Alva Edison sama sekali tidak menyerah akan penemuannya sendiri. Bahkan dia sudah gagal sampai ribuan kali, dia tetap terus mencobanya dan akhirnya dia berhasil. Nah, dari sini kita bisa belajar bahwa setiap kegagalan yang kita alami itu bisa menjadi sebuah pelajaran yang berharga untuk kita ke depannya. Jadi adik-adik, di saat kita mengalami kegagalan, kita harus belajar dari kegagalan itu, karena akan ada banyak sekali kesempatan yang diberikan kepada kita untuk kita bisa mengubah kegagalan itu menjadi suatu keberhasilan. Nah, kegagalan dan keberhasilan ini keduanya bisa membuktikan atau menunjukkan cara Tuhan untuk memberikan yang terbaik dan juga untuk membentuk hidup kita. Nah, kita mau baca dulu nih dari Roma 8 ayat 28. Bunyinya, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Nah, dari sini kita diajarkan bahwa kita tuh jangan berputus asa dan kita harus menghadapi kegagalan yang kita alami sebagai bagian dari hidup kita. Nah, yang terpenting adik-adik, di saat kita mengalami kegagalan, kita jangan lupa untuk berdoa kepada Tuhan supaya Tuhan bisa memberikan kita kekuatan dan juga hikmat untuk kita bisa menghadapi setiap kegagalan itu dan bisa memperbaikinya menjadi suatu keberhasilan. Terus menyerahkan diri pada Tuhan dan juga terus mengandalkan Tuhan dalam hidup kita ya adik-adik. Demikian firman kita pada hari ini. Kita mau mengakhirinya dengan doa. Kita semua satu dalam doa. Ya Tuhan, terima kasih Tuhan untuk segala berkat juga penyertaan yang sudah Tuhan berikan pada kami sampai saat ini. Dan kami sudah selesai untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan. Ajarkanlah kami ya Tuhan untuk kami bisa lebih semangat lagi ya Tuhan untuk menghadapi setiap kegagalan dalam hidup kami. Tuhan, ajarkanlah kami untuk kami bisa menghadapinya dengan baik, dan kiranya apa yang kami kerjakan ini ya Tuhan, dari banyak kegagalan sudah kami alami, kami dapat belajar untuk kami bisa menjadi berhasil ke depannya. Tuhan akan terus tolong kami, juga Tuhan sertai kami dalam apapun yang sedang kami kerjakan pada saat ini. Ya Tuhan, kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami. Tuhan terus tolong kami, berikan kami kekuatan juga kesehatan, dan kiranya Tuhan kami juga bisa mengaplikasikan apa yang sudah kami pelajari pada hari ini dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Oke, terima kasih adik-adik. Tuhan Yesus memberkati.